warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Irlaini, nomor induk mahasiswa 4114201005, kelas C Pendidikan Matematika. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran kelas 7 SMP semester ganjil pada bab 2 tentang himpunan. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah media pembelajaran matematika ini yaitu Dr. Teddy Mahmud MPD. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, konsep himpunan, yang kedua, macam-macam himpunan, yang ketiga, diagram Venn, dan yang keempat, operasi pada himpunan. Nah, kita masuk yang pertama yaitu konsep himpunan. Definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur, sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Contoh himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir bulan Agustus. Yang kedua, kumpulan pena, buku, penggaris, penghapus, pensil. Yang ketiga, kumpulan pisang, salak, duku, durian, rambutan, jeruk. Yang keempat, kumpulan binatang berkaki dua. Nah, contoh himpunan ini sudah jelas ya, sudah terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya, contoh bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan pemuda ganteng. Nah, pengertian dari ganteng itu relatif dan tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, kumpulan orang tua yang bijaksana. Nah, kata sifat bijaksana juga merupakan hal yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas karena setiap orang memiliki penilaian yang berbeda-beda. Yang ketiga, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Nah, ini juga belum terdefinisi dengan jelas. Yang keempat, kumpulan makanan lezat. B. Penulisan himpunan. Adapun penulisan dalam himpunan, yang pertama, penamaan himpunan dilambangkan dengan huruf kapital A, B, C, sampai Z. Yang kedua, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Yang ketiga, notasi E dibaca anggota. Keempat, untuk memisahkan antar anggota menggunakan tanda koma. Kelima, dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, misalkan contoh A. Di sini A ini huruf kapital sama dengan dihubungkan dengan tanda sama dengan kurung kurawal. Nah, anggota dipisahkan dengan tanda koma yaitu Rudi, Tony, Ahmad, Budi, Tiko, Tania. Nah, begitu pun juga dengan contoh B ini sama dengan 5, 8, 9, 10, 14. C. Menyatakan himpunan. Yang pertama, menyebutkan anggotanya atau numerasi. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3. B sama dengan 1, 3, 5, 7. Yang kedua, menuliskan sifat-sifat anggotanya dengan kata-kata. Contoh misalkan A sama dengan bilangan asli yang kurang dari 4. Nah, kalau dituliskan anggotanya yaitu 1, 2, 3. B. Bilangan ganjil yang kurang dari 8. Nah, kalau dituliskan anggotanya sama dengan 1, 3, 5, 7. Yang ketiga, menuliskan dengan notasi.
Misalkan contoh A sama dengan anggotanya X, di mana X kurang dari 4 dan X adalah bilangan asli. Yang kedua, B sama dengan anggotanya X, di mana X kurang dari 8 dan X adalah bilangan ganjil. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu macam-macam himpunan. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong ialah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contoh, misalkan C sama dengan bilangan prima antara 24 dan 28. Di antara 24 dan 28 yaitu 25, 26, 27, di mana angka tersebut bukanlah angka prima, sehingga C ini tidak mempunyai anggota atau kosong. Yang kedua, himpunan bagian. Himpunan bagian ialah himpunan anggota B yang merupakan himpunan bagian dari anggota himpunan A. Contoh, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B sama dengan 2, 4, 6, 8. Maka B subset A, karena himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Yang ketiga, himpunan berhingga ialah himpunan jumlah anggotanya bisa dihitung. Contoh, misalkan A sama dengan himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, A sama dengan 2, 3, 5, 7. Yang keempat, himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga ialah himpunan yang jumlah anggotanya tidak bisa dihitung atau tidak terbatas. Contoh, misalkan B sama dengan bilangan asli. B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kelima, himpunan semesta. Himpunan semesta ialah himpunan dari semua objek yang sedang dibicarakan. Contoh, misalkan D sama dengan 3, 5, 7. Maka himpunan semesta bisa berupa S sama dengan bilangan prima atau S sama dengan bilangan ganjil. Nah, selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu himpunan dalam bentuk diagram yang mudah dipahami. Contoh, misalkan yang pertama, A sama dengan 2, 3, 5, 7. B sama dengan 2, 4, 6, 8. Nah, himpunan semesta sama dengan bilangan asli kurang dari 10. Sehingga himpunan semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau digambarkan akan seperti ini. Nah, karena A dan B sama-sama mempunyai anggota himpunan 2, maka kita gabungkan. Contoh yang kedua, misalkan himpunan semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah,
P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Q sama dengan 4, 5, 6. Nah, pertama kita lihat di P dan Q, apakah ada anggota yang sama atau tidak. Nah, karena ada anggota yang sama di P dan Q, jadi anggota Q masuk di P. Sketsanya bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan ini. Yang ketiga, himpunan semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. K sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. L sama dengan 6, 7, 8, 9. Nah, yang pertama kita lihat, di K dan L ada anggota yang sama atau tidak. Karena tidak ada yang sama, maka lingkarannya ini berpisah atau terpisah. Nah, jadi yang perlu diingat untuk menyajikan diagram Venn, yang pertama harus fokus anggota yang sama, karena itu sangat menentukan bagaimana diagram Venn-nya terbentuk. Selanjutnya, yang keempat, operasi pada himpunan. Yang pertama, irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus menjadi anggota B. Apabila dituliskan dengan notasi pembentuk himpunan akan seperti berikut. A iris B sama dengan anggotanya X, di mana X elemen A dan X elemen B. Contoh misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. B sama dengan 1, 3, 5, 7. Jadi A iris B sama dengan 1, 3, 5. Kita lihat anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. 2. Gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Apabila dituliskan dengan notasi pembentuk himpunan akan seperti berikut. A gabung B sama dengan anggotanya X, di mana X elemen A atau X elemen B. Contoh misalkan A sama dengan 2, 4, 6, 8. B sama dengan 2, 3, 5, 7. Nah, A gabung B sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama ditulis satu kali. Yang ketiga, selisih. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A tetapi tidak dimiliki himpunan B. Apabila dituliskan notasi pembentuk himpunan akan seperti berikut. A kurang B sama dengan anggota X, di mana X elemen A atau X bukan elemen B. Contoh misalkan A sama dengan 2, 4, 6, 8. B sama dengan 2, 3, 5, 7. A kurang B sama dengan 4, 6, 8. Karena kita lihat anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Nah, B kurang A sama dengan 3, 5, 7. Nah, kita lihat anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A. Yang keempat, komplemen. Jika suatu himpunan A semestanya S,
maka komplemen dari A ditulis A komplemen adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota S yang bukan A. Apabila dituliskan dengan notasi pembentuk himpunan akan sebagai berikut. A pangkat C atau A komplemen sama dengan anggota X, di mana X elemen S atau X yang bukan anggota A. Contoh, A sama dengan 2, 4, 6. Himpunan semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. A komplemen sama dengan 1, 3, 5. Karena kita lihat anggota S, himpunan S yang bukan anggota A. Selanjutnya, sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama, sifat idempoten. Sifat idempoten adalah sifat operasi himpunan yang menyatakan bahwa gabungan suatu himpunan adalah himpunan itu sendiri, dan anggota irisan suatu himpunan adalah anggota himpunan itu sendiri. Sifat idempoten A iris A sama dengan A dan A gabung A sama dengan A. Contoh misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tentukan A iris A sama dengan A dan A gabung A sama dengan A. Nah, A iris A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan A, karena anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. A gabung A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan A, karena semua anggota himpunan A dan himpunan A di mana anggota yang sama ditulis satu kali. Jadi terbukti A iris A sama dengan A gabung A. Yang kedua, sifat identitas. Sifat identitas merupakan sifat operasi suatu himpunan yang hasilnya himpunan itu sendiri. Sifat identitas yaitu A iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. A iris himpunan semesta sama dengan A. A gabung himpunan kosong sama dengan A. A gabung himpunan semesta sama dengan himpunan semesta. Contoh, himpunan semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A sama dengan 2, 3, 5, 7. Nah, tentukan A iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. B A iris himpunan semesta sama dengan A. C A gabungan himpunan kosong sama dengan A. D A gabungan himpunan semesta sama dengan himpunan semesta. Nah, penyelesaiannya A iris himpunan kosong sama dengan, kita masukkan nilai A 2, 3, 5, 7. Iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, karena irisan itu anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Nah, sedangkan di sini hanya ada anggota himpunan A, tetapi tidak ada anggota himpunan kosong. Jadi di sini sama dengan himpunan kosong. Nah, A iris himpunan semesta sama dengan, kita masukkan anggota A 2, 3, 5, 7. Iris kita masukkan himpunan semesta, anggota himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sama dengan 2, 3, 5, 7 sama dengan A, karena irisan anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan S.
C. A gabung himpunan kosong sama dengan 2357 gabung himpunan kosong sama dengan 2357 sama dengan A. Nah, karena gabungan itu semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama ditulis satu kali. Yang D, A gabung himpunan semesta sama dengan kita masukkan nilai A atau anggota A yaitu 2357, gabung himpunan semesta anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama dengan himpunan semesta, karena semua anggota himpunan A dan himpunan B di mana anggota yang sama ditulis satu kali. Nah, itu disebut dengan gabungan. Yang ketiga, sifat komutatif. Sifat komutatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan. Sifat komutatif yaitu A iris B sama dengan B iris A dan A gabung B sama dengan B gabung A. Contoh misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, B sama dengan 3, 6. Himpunan semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 6. Nah, kita buktikan A iris B sama dengan B iris A dan A gabung B sama dengan B gabung A. Penyelesaian A gabung B sama dengan kita masukkan anggota A yaitu 1, 2, 3, 4, gabung kita masukkan anggota B yaitu 3, 6. Nah, karena di sini gabungan maka sama dengan 1, 2, 3, 4, 6 di mana semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama ditulis satu kali. Makanya di sini cuma ditulis 1, 2, 3, 4, 6. Nah, tidak dikasih masuk dua kali anggota tiganya. B gabungan A sama dengan kita masukkan anggota B sama dengan 3, 6. Gabung kita masukkan anggota A 1, 2, 3, 4. Nah, jadi sama dengan 1, 2, 3, 4, 6. Nah, jadi terbukti A gabung B sama dengan B gabung A. Selanjutnya A iris B sama dengan kita masukkan anggota A 1, 2, 3, 4. Iris kita masukkan anggota B 3, 6. Nah, sama dengan 3 karena irisan itu anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Nah, selanjutnya B iris A sama dengan kita masukkan anggota B 3, 6. Iris kita masukkan anggota A 1, 2, 3, 4 sama dengan 3. Jadi terbukti A iris B sama dengan B iris A. Yang keempat, sifat asosiatif. Sifat asosiatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan. Sifat asosiatif yaitu A iris B iris C sama dengan A iris B iris C dan A gabung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C. Contoh misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, B sama dengan 3, 6, C sama dengan 2, 3, 5. Himpunan semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, buktikan A gabung B
C sama dengan A gabung B gabung C, dan A iris B iris C sama dengan A iris B iris C. Nah, penyelesaian A gabung B gabung C sama dengan, kita masukkan A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 6. Nah, gabung C kita masukkan anggota C 2, 3, 5. Nah, karena ini gabungan, berarti semua anggota himpunan A, B, C, di mana anggota yang sama ditulis satu kali. Nah, sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gabung B gabung C sama dengan, kita masukkan anggota A sama dengan 1, 2, 3, 4. Gabung, kita masukkan B gabung C yaitu 2, 3, 5, 6 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi terbukti A gabung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C. Selanjutnya yaitu A iris B iris C sama dengan, kita masukkan A iris B sama dengan 3. Nah, iris kita masukkan anggota C yaitu 2, 3, 5. Jadi sama dengan 3, karena irisan itu yaitu anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B sama dengan anggota himpunan C. Selanjutnya A iris B iris C sama dengan, kita masukkan anggota A sama dengan 1, 2, 3, 4. Iris B iris C kita masukkan nilainya 3 sama dengan 3, karena irisan itu anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B iris C. Jadi terbukti A iris B iris C sama dengan A iris B iris C. Selanjutnya yang kelima, sifat distribusi. Sifat distribusi pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan. Sifat distribusi yaitu A iris B iris gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C, dan A gabung B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C. Nah, contoh misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, B sama dengan 3, 6, C sama dengan 2, 3, 5. Himpunan semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita buktikan A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C, dan A gabung B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C. Penyelesaiannya yaitu A gabung B iris C sama dengan, nah kita masukkan anggota A sama dengan 1, 2, 3, 4. Gabung, kita masukkan B iris C, atau anggota himpunan B sama dengan anggota himpunan C yaitu 3 sama dengan 1, 2, 3, 4. Selanjutnya A iris B gabung A iris C sama dengan, kita masukkan A gabung B yaitu 1, 2, 3, 4, 6. Iris kita masukkan A gabung C 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama dengan 1, 2, 3, 4. Jadi terbukti
A gabung B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C. Selanjutnya kita buktikan A iris B gabung C. Nah, kita masukkan A-nya itu atau anggota A-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Iris kita masukkan B gabung C, yaitu 2, 3, 5, 6 sama dengan 2, 3. Karena irisan itu anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Selanjutnya A iris B gabung A iris C sama dengan kita masukkan anggota A iris B sama dengan 3. Gabung kita masukkan A iris C, anggota A iris C yaitu 2, 3. Jadi sama dengan 2, 3. Nah, jadi terbukti A iris B gabung C sama dengan A gabung A iris B gabung A iris C. Nah, itulah materi himpunan yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.